Saya memberi judul sharing saya pada pagi hari ini adalah ibadah mendatangkan berkat. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 ditulis begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu pakai kata abodah yang artinya adalah mengabdi. Sedangkan dalam bahasa Yunani dia pakai kata latreia yang artinya penghormatan yang terdalam. Jadi waktu kita bicara ibadah, maka bicara suatu pengabdian dan suatu penghormatan yang terdalam dari setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Saudara, bangsa Israel itu ada ratusan tahun di Mesir dalam sebuah perbudakan yang begitu keras. Dan Tuhan membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Salah satu tujuannya adalah untuk apa? Untuk beribadah. Dalam perjanjian baru juga banyak diceritakan untuk bagaimana Anda dan saya melatih diri untuk beribadah. Karena ibadah adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Yang setuju boleh bilang amin. Saya membagikan setidaknya saudara ada 3 poin tentang keuntungan, tentang berkat di dalam kita mulai beribadah. Yang pertama, ibadah itu apa? Yang pertama, ibadah itu berguna. 1 Timotius 4 ayat ke-8 ditulis begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badan itu apa? Olahraga. Salah satunya olahraga ya saudara. Saya ini suka badminton. Jadi seminggu sekali saya ada yang namanya kegiatan badminton. Berguna tidak? Yes. Tapi memang terbatas. Untuk apa? Untuk tubuh saya sendiri. Untuk hidup saya sendiri. Tapi tidak untuk orang lain saudara. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Untuk semua hal, baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Orang yang datang ibadah, saudara, mungkin datang awalnya berbeban berat, keluar dilegakan. Awalnya hidupnya mungkin pahit, keluar bisa memaafkan. Hidupnya keras, keluar bisa lebih baik. Dia berguna di dalam segala hal. Poin pertama, ibadah itu akan berguna buat hidup saudara dan saya. Yang setuju boleh bilang amin. Poin kedua, ibadah itu apa? Memberi keuntungan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 nulis begini. Jika disertai rasa cukup, maka ibadah itu apa? Memberi keuntungan. Saudara, yang namanya cukup itu relatif. Takarannya gak pernah sama setiap orang. Ada orang yang gajinya 5 juta sebulan, dia merasa cukup. Tapi ada orang yang gajinya 20 juta, mungkin 30 juta, tapi tidak merasa cukup. Karena takaran cukup setiap orang gak pernah sama. Dan waktu Anda dan saya hidup dalam ibadah, seberapapun yang Tuhan boleh berikan buat hidup saudara, saya percaya Tuhan akan cukupkan. Dan saudara punya kemampuan untuk bersyukur. Yang setuju boleh bilang amin. Kedua, ibadah kenapa saudara? Memberi keuntungan untuk kita berasa, untuk kita cukup di dalam segala hal. Dan yang ketiga apa saudara? Ibadah itu membangunkan iman setiap kita. Roma 10 ayat yang ke-17 ditulis begini saudara. Tetapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, salah satu poin dalam kita beribadah adalah mendengar firman Tuhan. Anda dan saya harus fokus di situ waktu kita mendengar firman. Karena apa? Karena waktu firman ditabur itu sedang membangun iman kita, sedang membangkitkan pengharapan kita. Tiap khotbah kan gak pernah sama pembicara ya. Ada yang pembicara yang khotbahnya tenang, ada pembicara yang khotbahnya berapi-api, ada pembicara yang khotbahnya lucu, ada pembicara yang khotbahnya mungkin garing saudara. Tapi apapun itu, selama firman-Nya tetap sama, saya percaya iman tetap timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. 3 hal kita belajar pada pagi hari ini. Ibadah yang mendatangkan berkat saudara. Yang pertama, ibadah itu apa? Berguna. Kedua, dia akan memberi keuntungan. Dan yang ketiga, membangun iman.
Semoga menjadi berkat. God bless.